Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adik mahasiswa Pasaman yang dimanapun berada, khususnya Pekanbaru dan Sumatera Barat, kita lagi persiapan, ya mungkin sebentar lagi akan on air dengan rekan-rekan kita dari ada Kadis Infokom, ada Pak Ido yang lagi start persiapan datanya. Oke, terima kasih. Untuk membantu masyarakat kita di dalam penanganan ini, tentu dalam bentuk media-media, himbauan-himbauan, penyampaian informasi-informasi yang mungkin intinya bisa memutus. Sekarang posisinya Pak Rizwan, posisinya? Saya posisinya di Jorong Bahagia Pak, pada Trubun. Ya, oke lanjut. Saya kemarin berangkat dari Jakarta hari Kamis malam. Saya bawa mobil yang dewasa dari 5 orang, semuanya 2 orang S2, 3 orang S1, dan ada anak-anak 3 orang. Dan yang saya alami di jalan ini tidak ada penderitaan sama sekali. Tidak ada penderitaan sama sekali dari Jakarta sampai di Pasaman. Sampai di Pasaman saya langsung lapor Jorong. Saya minta dicek keluar kita ada 8 orang, 5 dewasa dan 3 anak-anak. Yang jadi pertanyaan saya, halo? Ya, halo lanjut. Yang jadi pertanyaan saya, di daerah ini justru hawa ketakutan akan corona ini lebih tinggi daripada apa yang saya alami di Jakarta. Ya. Halo? Ya, halo lanjut. Yang saya lihat Pak di dalam masyarakat sekarang itu saya dengar banyak isu-isu yang beredar di masyarakat. Yang pertama itu ada yang masalah isu adanya kemungkinan pertengahan di bulan puasa itu ada awan gelap ya. Awan gelap. Makanya ini banyak di daerah ini banyak persepsi yang membingungkan masyarakat Pak. Iya. Hoax itu sangat banyak. Yang saya tanya, apakah tidak ada informasi yang valid dari Pemda Pasaman atau informasi yang beda di masyarakat? Iya. Nah itu Pak, itu aja sih yang dari saya, karena saya tidak Setiap hari. Ya, baik Pak Rizwan. ya Pak mungkin itu aja Pak, karena saya juga baru ikut sehingga saya terlalu ikut. Ya. Ya, makasih Pak. Anissa? Ya, baik, terima kasih kepada Bang Rizwan gitu. Nah, kita langsung tanggapi oleh Bapak. Oke, Pak Rizwan, mungkin harapan saya selama berada di Kabupaten Pasaman, Pak Rizwan khususnya himbauan saya dan untuk keluarga yang datang, jangan bersilaturahmi kepada rumah tetangga yang lain. Stay at home saja, berada di rumah ya. Karena coba lihat perkembangan 5 hari ini dulu sampai 7 hari bagaimana kondisi kita. Kalau memang ada kondisi perubahan di dalam tubuh Pak Rizwan dan keluarga, segera melapor ataupun petugas kesehatan akan segera datang ke rumah Pak Rizwan nanti. Ya. Tetapi kalaupun kondisinya kurang bagus, tolong telepon petugas kesehatan biar petugas kesehatan datang. Oke Pak Rizwan. Terus yang satu lagi masalah awan gelap. Harapan saya kepada kawan-kawan sini, berita-berita hoax itu jangan kita terlalu resah dengan keadaan sekarang. Memang kita wajib waspada, tetapi jangan keresahan ini jangan membuat kita panik. Karena kalau kita panik, imun kita akan bisa turun. Tetapi kita tidak boleh pula ceroboh, tidak pula boleh anggap enteng. Nah, dalam hal ini tentu pemerintah daerah Kabupaten Pasaman, saya mungkin dalam kedepannya saya akan tegaskan kepada Kominfo Kabupaten Pasaman akan memberikan informasi-informasi yang melalui
situs media sosial Facebook Kominfo Kabupaten Pasaman, Kominfo Pasaman ya, Kominfo Pasaman di Facebook, lihat itu akan kita berikan berita-berita setiap hari. Tetapi saya juga baru dengar adanya informasi di pertengahan bulan nanti ada awan gelap. Ini berita hoax yang mungkin tidak usah kita kembangkan atau kita beritakan kepada kawan-kawan lain, atau kita share atau kita sebarkan kepada yang lain. Ini menurut saya berita hoax. Ya, Pak Rizwan, terjawab? Ya, oke. Halo Pak Halo. Ya, halo. Pak, masalah tidak adanya pemeriksaan dari Jakarta sampai Pasaman itu bagaimana? Oke. Kalau masalah pemeriksaan, kalau menurut kami, informasi yang kami dapat di lapangan, kita ke Padang, ke Bukit Tinggi, itu ada pemeriksaan. Sebelum masuk bandara ada pemeriksaan. Mungkin di daerah dari Jakarta sampai ke Jambi, sampai Palembang, Lampung, saya tentu tidak mengetahui. Karena sudah ada perbedaan kabupaten, provinsi, mungkin nggak tahu juga. Tetapi informasi yang kami terima, setiap perbatasan-perbatasan, apalagi provinsi, khusus yang dari Sumatera Utara, Kabupaten Pasaman mendapat apresiasi dari gubernur, dari Polda juga apresiasi. Kita sangat mengecek batas yang dari Medan, kita cek betul penumpangnya semua turunkan, mobil disemprot. Pasaman mendapat apresiasi kalau dari daerah lain. Tetapi mungkin dari daerah Pulau Jawa saya kurang mengerti, karena perbatasan dengan kita cuma dari Provinsi Sumatera Utara, Pak Rizwan ya. Dan Riau, termasuk daerah Riau juga satu. Oke, Anissa lanjut. Ya, baik, itu sepertinya sudah terjawab ya pertanyaan dari Mas tadi. Nah, sesuai jadwal juga Pak, kalau di jadwal kami jam 22 lembaga di diskusi kan. Cuma saya sendiri akan tanya. Kita sebelum kita break kasih Pak Aprialdi Said dulu. Aprialdi Said. Ya. Bapak Aprialdi Said. Bapak Aprialdi Said atau Bapak Baihaki. KBTI, silakan. Laporannya tentang jaringan. Baik, halo. Ya, halo Pak Ki, ya. Ya, assalamualaikum Bapak Atas, Ya. Pak Wagub, dan mahasiswa-mahasiswa sekaliannya. Terkait dengan ada pertanyaan dari Bapak Khairul Saleh Nasution tadi, terkait bagaimana pemerintah daerah melakukan semacam penyediaan infrastruktur jaringannya bagi daerah-daerah transport. Pemerintah bersama sebenarnya sudah lama memikirkannya. Bagaimana wilayah itu ya bisa di-cover oleh jaringan internet atau wifi yang maka langkah yang jelas dilakukan oleh pemerintah daerah sebenarnya dari tahun 2019 sudah dilakukan. Jadi tahapan yang pertama dahulu ya kita lakukan untuk daerah transport yang di Kota Lopan sudah kita sediakan, daerah Mumbai sudah kita sediakan ya. Tinggal satu adalah daerah Selayar. Daerah Selayar ini kenapa lama? Karena konstruksi dari geografisnya yang berukir-ukir ya. Dan ya kita juga sebenarnya sudah lakukan pemasangan tower mininya ya di puncak Aceh dan di Lampung itu. Tetapi dari hasil coba dengan Telkomsel itu masih ada kesulitan yang menambahnya. Mudah-mudahan dari tahun besok kita akan lakukan membuat tower ya di Selayar. Di Selayar kita lakukan uji coba ya. Dari hasil pemetaan dengan orang Telkomsel kita akan lakukan mendirikan tower di SMP 1 Selayar. Besok keluar towernya ya. Mudah-mudahan dalam 2-3 minggu ini di layanan itu ya, kalau tidak ada halangan secara teknis dia sudah dapat kita layani jaringan wifi kecepatan tinggi dengan bandwidth 100 Mbps. Kalau dari Telkomsel ya, tidak akan bisa
Kenapa? Karena itu jaringan layar itu, ya, dia masih menggunakan jaringan dari satelit dan itu baru 2G. Kemudian untuk daerah tempat tersebut, kemarin kita sudah lakukan survei dengan Telkomsel langsung. Itu rencananya akan dibangun tower 4G di tujuan. Sehingga daerah Makassar ya, Dubai, Batu dan daerah-daerah sekitarannya akan mendapatkan sinyal Telkomsel yang lebih baik. Itu sedikit tambahan Bapak Wakil terkait dengan penyediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi ya untuk wilayah saya, pertama dengan itu akan membaik. Ya, terima kasih Pak Bayaki. Ya Pak Bayaki, beliau sudah menyampaikan memang ada beberapa tekstur ataupun kontur-kontur daerah yang mungkin susah kita laksanakan, tetapi dalam hal ini pemerintah daerah akan selalu menindaklanjuti atau dalam 1 bulan ke depan ini akan kita uji coba. Dan Bapak Bayaki ini adalah kepala bidang di bagian permasalahan internet yang ada di Kabupaten Pasaman. Terima kasih Bapak Wifi Kabupaten Pasaman, Bapak Bayaki. Kemudian Bapak Afrialdi Said, ini yang bagian humasnya, Afrialdi Said. Afrialdi Said. Pak Afrialdi Said. Atau Bapak Galaksi ini, Galaksi Pak Galaksi. Dari Sumarno. Ya Bapak Galaksi silakan. Ya silakan. Ya Pak Marno. Saya terlalu dengar seluruh penyampaian Bapak tadi Pak. Dengan suka-duka kita Pasaman pandemi COVID-19. Mungkin dua saja Pak. Ini masyarakat kita yang pertama pedagang UKM, ada yang terancam penduduk usahanya karena terdampak tidak lanjutnya Pak. Kemudian yang kedua masyarakat yang tetap yang terancam privasinya karena terdampak COVID. Bagaimana Pak? Terima kasih. Lanjut ya saya Pak Marno. Jadi pada adik-adik semua rekan-rekan, Pak Sumarno ini adalah mantan mahasiswa tamatan dari STAI Kabupaten Pasaman. Jadi beliau sekarang menjadi profesi jurnalis di Kabupaten Pasaman, Adinda Sumarno. Pertanyaannya adalah tadi bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini menyikapi dengan kegiatan-kegiatan UMKM, dan ini semua tentu dalam hal ini Pemda akan mensiasati dengan kegiatan ini Pak Sumarno, dan termasuk apabila keadaan-keadaan yang cukup ataupun yang lebih kondisi sekarang, pemerintah daerah telah menyiapkan termasuk bantu-bantuan nanti tentu pemerintah daerah menyiapkan anggaran untuk masyarakat, tetapi mungkin belum dalam waktu dekat. Lihat situasi perkembangan yang ada di Kabupaten Pasaman. Tetapi dalam hal ini saran dan masukan dari Pak Sumarno ini tentu akan kita bahas atau kita diskusikan dengan Bapak Bupati dan jajaran gugus COVID-19 di Kabupaten Pasaman. Terima kasih Pak Sumarno. Ya.